Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin dan hadirat as-saimin wa saimat, seluruh jamaah Majlis Ta'lim Masjid Al-Ibadah yang saya muliakan. Semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat pimpinan Masjid Al-Mukarram Bapak Haji Samsuddin dan Al-Mukarram Bapak Haji Yudi Rahmani, dan juga para pengurus serta tokoh masyarakat, para guru-guru, para asatizah, para hujjaj dan remaja sekalian. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, di subuh menjelang pagi kita berkumpul di hari Kamis untuk sama-sama mengikuti pengajian. Mudah-mudahan pengajian yang sedang kita hadiri ini besar manfaatnya buat kita sekalian, dan semoga Allah berkenan melimpahkan kepada kita limpahan pahala yang sebesar-besarnya, dan juga Allah berkenan mengampuni kekurangan dan dosa-dosa kita, dan selalu dibukakan pintu hati dan pintu ilmu yang seluas-luasnya. Amin ya mujibas sya'irin. Halaman 73 dari atas baris ke-13 setelah kalimat intaha. Saudara, ini melanjutkan bahasan tentang mencari rezeki ya. Jadi di dalam Islam seseorang diwajibkan untuk mencari rezeki agar tidak menjadi pasilan dan benalu dari orang lain. Seorang muslim diperintahkan untuk mandiri, untuk menjaga harga diri. Maka bekerja dan berusaha serta mencari rezeki termasuk ibadah. Bahkan ada suatu hadis yang telah saya sampaikan, ketika kita capek ya bekerja, capeknya itu bisa mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian yang paling pokok diperhatikan, ketika mencari rezeki jangan sampai membuat pelanggaran. Ini lagi, jangan sampai terlalu getol mencari rezeki, akhirnya dia membuat pelanggaran. Seperti misalnya gara-gara mencari rezeki begitu sibuk, nggak sholat Jumat. Atau mungkin lebih-lebih nggak sholat 5 waktu. Atau yang lain lagi, contohnya ketika dia giat mencari rezeki, dia nggak peduli. Yang halal, yang haram, dihajar terus. Nah, ini saudara-saudara nggak benar kalau begini. Ini udah keluar dari tuntunan agama Islam. Betul, agama Islam memerintahkan untuk mencari rezeki, tapi jangan sampai kita melanggar kewajiban kita, nggak melaksanakan kewajiban begitu. Atau dengan cara mencari rezeki kita melanggar demi uang, demi fulus, akibatnya kita nggak peduli yang halal atau yang haram. Nah, ini saudara-saudara salah besar. Kemudian setelah itu, setelah memperhatikan ketika mencari rezeki jangan sampai membuat pelanggaran, nah setelah itu juga diperhatikan ketika kita mencari rezeki itu kan macam-macam. Ada yang menjadi petani, peternak ya, kemudian pedagang, ada yang jual jasa, ada yang pengrajin. Nah, hendaklah seseorang ketika dia menjual jasa, disuruh membuat ini, disuruh membuat itu, maka buatlah dan kerjakanlah dengan sebaik-baiknya, bahkan dengan seteliti-telitinya. Jangan asal bikin begitu. Nanti akibatnya orang tidak akan percaya lagi. Justru kita merusak pribadi kita, reputasi kita. Anggap kita sebagai tukang jahit ya, tukang jahit top misalnya. Nah, kita saudara-saudara menjahit dengan rapi, menjahit dengan bagus, menjahit dengan penuh ketekunan, menjahit dengan tanggung jawab. Itu memang agama perintahkan, janganlah mengecewakan orang lain. Kalau kita bikin asal-asalan, nanti hasilnya buruk, kita jadi dosa saudara-saudara. Orang memberi upah bukan semata-mata memberi upah begitu saja. Dia minta supaya dibuatin apa yang diminta dengan sebaik-baiknya. Kalau kita kerja sembarangan,
Ya, anggap kita tukang batu atau tukang kayu, bikin sembarangan, disuruh bikin lemari, asal bikin lemari. Yang penting kan jadi begitu. Mungkin beberapa bulan rusaklah itu lemari. Atau kita tukang servis motor, servis mobil, harus tanggung jawab. Itu ajaran agama Islam. Ini yang disebut ya, pelajaran baru, fa in kunta mimman yaktasibu bisun'atin au hirfatin. Maka apabila engkau orang yang mencari rezeki dengan suatu pekerjaan, ya, pekerjaan apa saja tadi kan banyak contoh-contohnya. Khususnya ini yang berkenaan dengan orang lain, seperti pengrajin, ya, penjual jasa. Ya, tadi saya bilang kan disuruh membuat rumah, bagaimana pasang bata, bagaimana memlester, bagaimana mengaci. Ya, asal ngaci aja ya cakep memang. Ntar sebulan 2 bulan pada meletak saudara-saudara. Kenapa? Enggak profesional. Atau memang sengaja. Yang penting kan duit. Ini di dalam agama buruk sekali. Ya, mungkin dia sendiri yang menggali lubangnya. Maksudnya para hadirin besok-besok orang enggak panggil lagi. Karena dilihat kerjaannya buruk. Hasilnya jelek begitu. Ini ajaran agama Islam. Disuruh kerjakanlah dengan seteliti mungkin. Nih, fa in kunta mimman yaktasibu bison'atin aw hirfatin. Maka apabila engkau termasuk orang yang mencari rezeki ya dengan cara bekerja katanya, dengan cara jual jasa, dengan cara sebagai pengrajin, fa alaika bin nushi fiha lil muslimin. Hendaklah kamu yaitu berbuat yang baik pada orang lain. Ini kalimat an-nushu, ya, nasihat. Jadi seseorang ketika bekerja hendaklah dia memberi nasihat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika dia bekerja, kerjalah yang baik. Pengertian nasihat kan mengingini orang lain baik, mengingini orang lain benar begitu. Nah kita ini bernasihat ketika jadi pengrajin, pembuat ini, pembuat itu. Maka kerjakanlah dengan sebaik-baiknya, jangan mengecewakan. Ya mungkin istilah sekarang jaga mutu, jaga kualitas. Kalau orang jaga mutu, jaga kualitas, maka para hadirin dimanapun dia cari sama orang. Karena kerjaannya bagus. Jadi yang untung kita juga. Maka pernah saya bilang, ajaran agama Islam bukan menguntungkan Allah. Allah udah maha kaya. Ajaran agama Islam disuruh ibadah, disuruh baik, disuruh demikian untuk sebesar-besar keuntungan pribadi kita sebagai manusia. Termasuk ini, ya, disuruh bekerja, disuruh membuat secara profesional. Artinya dengan baik, ya, dengan rapi. Itu namanya bin nushi fi halil muslimin. Hendaklah engkau, wahai pekerja, ya, bersifat nasihat terhadap orang Islam di dalam membuat sesuatu. Artinya kerjakanlah dengan sebaik-baiknya. Walaupun orang tersebut yang kita hadapi orang nggak ngerti. Kadang-kadang kan misalnya saya nggak ngerti motor, servis motor, tahu-tahu diganti dengan yang imitasi, yang nggak orsinil. Tapi saudara-saudara dibilang orsinil. Jadi mentang-mentang, maaf ya, saya goblok misalnya. Dalam masalah motor, digoblokin sama tukang servis. Pernah saya dengar tukang servis sendiri, supaya untung gede begitu. Jadi barang yang bukan orsinil, dibilang harga orsinil. Begitu. Ini saudara-saudara ya mungkin bahasa kasarnya penipuan. Begitu. Ini jelek sekali dalam agama, kasihan tuh orang, mentang-mentang dia nggak ngerti. Ya. Kalau yang ngerti, lihat dulu. Mana gue lihat, wah ini sih busi bukan busi yang bagus nih, ini busi yang jelek, ganti. Orang ngerti, emang semua orang ngerti? Enggak saudara-saudara. Iya. Tapi kalau dia ngerti dikerjainnya sendiri kan begitu. Banyak orang yang nggak ngerti masalah, dia minta jasa memperbaiki ini, jasa memperbaiki itu, dikerjain sembarangan. Ini bukan ajaran agama, ini buruk saudara-saudara. Maka kalau kita sebagai pengrajin, sebagai penjual jasa, kerjakanlah sebaik-baiknya, biar orang senang, yang mantap begitu. Itu ajaran agama itu. Maka dikatakan di sini lagi, di samping bin nushi,
artinya ingin kebaikan kepada orang yang kita jual jasa kita. Wabil ihsan, disuruh ya berbuat baik, disuruh itu ketika kita berbuat, buatlah menjadi baik sekali itu hasil kerajinan kita. Wal itqan, dan teliti, harus teliti kita, ya, nggak sembarangan. Lisun atika wahir fatika, jadi disuruh baik, disuruh teliti di dalam pekerjaan dan jual jasa kamu, hasabal imkan, sebisa-bisanya. Jadi jadilah pekerja yang baik, ya. Pekerja yang betul-betul all out, berusaha, mengeluarkan pikiran dan tenaga sebisa-bisanya sehingga hasil kerjaannya bagus. Ini agama mendorong begitu. Kemudian wafil hadis, di dalam hadis dikatakan innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbul mu'minal muhtarib, sesungguhnya Allah mencintai orang mukmin yang berusaha mencari rezeki. Ini muhtarib, bekerja sebisa-bisanya, berusaha ya sebaik-baiknya. Istilahnya dipaksakan, itu kalau arti di dalam penjelasan kitab hadis, al-muhtarib ay al-mutakallif ya, fi talabil ma'ash, orang yang berusaha benar-benar memaksakan dirinya untuk berbuat yang baik, yang terbaik begitu ya. Itu Allah mencintai yang begitu, bukan orang yang ketika berbuat sesuatu dia berbuat sembarangan. Ya mungkin bahasa gaulnya selebor begitu, asal jadi para hadirin ya. Entar dipakai sekali dua kali rontok begitu. Orang kapokin beli gitu. Kemudian wa iyyaka wal kadhiba wal ghish, dan jauhilah dari sifat bohong dan menipu. Ini dia. Ya, jadi bohong dan menipu itu bukan akhlak orang Islam itu ketika mencari rezeki. Dia bekerja benar-benar, nggak mau bohong, nggak mau menipu. Ya, apa adanya begitu. Wa kathratal ikhlab, dan banyak ingkar, bil wa'ad, dengan janji. Ya, wa min ghodin ba'da ghodin, dan dari janji yang esok setelah esok. Istilah kita ini tarsok, apa itu? Ya, Pak bagaimana nih? Udah jadi barangnya? Wah mungkin besok nih jadi, begitukah? Datanglah, dibilang wah nanti 2 hari lagi baru jadi. Datang lagi 2 hari, wah belum, ini kurang, macem-macem. Ya, ini mengecewakan. Ya, jadi jangan tukang orang yang mencari rezeki ini dengan bermacam-macam cara tadi, dia bisa berjanji tapi nggak bisa menepati. Ya, kalau begitu jangan berjanji, gitu. Itu jelek sekali, tidak menepati janji alias ingkar janji. Itu jelek katanya. Dikatakan wa kasratal ikhlab, dan banyak ingkar, bil wa'ad, dengan perjanjian. Wa min ghodin ba'da ghodin, dan dari besok setelah besok. Janji-janji mulu begitu. Itu dilarang lagi. Wahdhar kullal hadhar, dan waspadalah sewaspada-waspadanya. Minat tasahul, dari gampangin. Ya, dari gampangin meninggalkan ketelitian. Fitarki itqanil hirfah. Jadi di dalam dia bekerja, di dalam dia membuat sesuatu, di dalam dia menjual jasa, orangnya gampangan dalam arti asal jadi. Ya. Dia meninggalkan ketelitian alias enggak teliti. Jadi berbuat dan bekerjalah dengan penuh ketelitian. Ya. Maka disuruh jauhin itu sifat buruk katanya. Wahzar kullal hadar, waspadalah sebesar-besar waspada. Minat tasahul, dari ya, mempermudah, menggampangkan, fitarki itqanil hirfah, di dalam meninggalkan ketelitian pekerjaan. Ya, jadi nggak ada ketelitian, harus teliti bekerja. Ya, misalnya Anda bekerja sebagai karyawan bagian keuangan, harus teliti. Ya, semuanya tertulis, uang masuk, uang pengeluaran, rapi pembukuannya. Itu orang sekarang bilang profesional.
Alhamdulillah sekarang kan ada sekolahan namanya SMK, sekolah menengah kejuruan ya, udah kejuruan begitu. Jadi udah menjurus saudara-saudara, udah menjurus ke profesional begitu. Jadi ini bagus untuk perkembangan ekonomi. Kan namanya manusia nggak mungkin menguasai keseluruhan. Manusia kan lemah. Ya. Adalah satu bidang dia mendalami. Itu bagus saudara-saudara, sehingga ketika dipercayakan untuk bekerja ini sesuai dengan bidangnya, hasilnya bagus, hasilnya keren begitu. Itu yang disenangin oleh manusia, bahkan itulah yang diperintahkan oleh agama. Jadi betul-betul teliti dia, maka dilarang meninggalkan ketelitian di dalam bekerja. Fi muamalati man la ya'rifuha kama yanbaghi, di dalam berurusan kepada orang yang enggak mengerti kerjaan tersebut. Maksudnya kamu disuruh tetap teliti walaupun berhadapan dengan orang yang enggak ngerti. Anggap kebetulan bos kita enggak ngerti. Ya kita kerja asal kerja aja udah. Ya. Misalnya kita diserahkan untuk mengurus kelistrikan. Kita sambung asal aja. Kurang kenceng sambungannya. Lama-kelamaan panas. Bisa kebakaran, bisa putus. Karena sambungannya nggak kenceng, begitu. Nggak teliti, saudara-saudara. Ini kalau nggak teliti akibatnya buruk, lebih-lebih listrik. Ya, ada istilah pasang MCB, harus kenceng begitu. Coba-coba nggak kenceng, panas. Ya. Masang stop kontak begitu ya. Harus benar-benar teliti, biar kenceng. Nggak kenceng, lama-kelamaan panas. Panas-panas ya kebakaran, merembet ke atas. Kan begitu. Jadi orang yang tidak teliti, orang yang tidak profesional ini berakibat buruk. Berakibat buruk. Maka janganlah kamu meninggalkan ketelitian di dalam bekerja, khususnya ketika menghadapi orang yang nggak ngerti. Kan istilah orang nggak ngerti kan gampang dibodohin, gampang digoblogin begitu. Nggak boleh begitu. Wah kesempatan nih dia nggak ngerti, kesempatan dia nggak ngerti. Ya. Dandanin jet pump, asal dandanin aja. Keluar air, keluar, udah tinggal. Setelah seminggu, airnya nggak keluar lagi. Ini bagaimana sih kerja? Aduh, para hadirin emang dunia emang stres kita kalau mikirin. Ya. Jadi macam-macam manusia. Jarang orang yang teliti. Ya. Ketika bekerja betul-betul mantep saudara-saudara. Kalau orang teliti, waduh, dimanapun dia laku. Dimanapun dia dicari-cari begitu, ya. Karena orang percaya hasil kerjaannya bagus, begitu. Wah, walaupun dia nggak ngerti, bosnya nggak ngerti maksud saya, walaupun bosnya nggak ngerti, walaupun pemilik barang nggak ngerti, tetap aja dandanin motor, ya benar-benar rapi dia kerja, teliti. Walaupun yang punya motor nggak ngerti itu, setelah diservis, udah cakep, kuat para hadirin, ya. Bertahun-tahun dah kasarnya, awet itu hasil servisnya. Jangan habis servis sekali, rusak lagi, nggak teliti ini. Ya. Jadi perlakukan orang dengan ketelitian, walaupun berhadapan dengan orang yang nggak ngerti. Kali juga mentang-mentang nih orang nggak ngerti nih, yang minta jasa kita, udah kita kerjain asal. Kata orang sekarang ngasal apa ya begitu. Patatasahalu fi huquqihi, maka kamu meremehkan di dalam hak-haknya. Jadi orang yang minta jasa kepada kita, dia kan minta haknya. Apa haknya? Barang yang diminta supaya diservis hasilnya bagus, itu hak dia. Tapi kita nggak berikan hasil yang bagus, malah kebalikannya. Ya. Maka ini dilarang sekali. Patatasahalu, maka dia meremehkan fi huquqihi pada hak orang yang minta jasa begitu. Wa tughirruhu, dan dia menipunya likillati ma'rifatihi, karena yang tadi minta jasa orangnya sedikit pengetahuannya. Yang tadi saya bilang enggak semua orang kan ngerti, maka dia minta jasa orang lain. Nah yang menjual jasa, perlakukanlah orang yang gak ngerti
seperti mengerti. Artinya apa? Dikerja benar-benar penuh ketelitian. Wa qad warada, dan telah datang suatu hadis, wailun litajir min la wallahi wa bala wallahi wa wailun lil muhtarib min ghadin ba'da ghadin. Ini yang tadi para hadirin kan dilarang ingkar janji. Banyak ingkar janji. Istilah kita tarsok begitu. Itu jelek sekali ini. Ada hadis berbunyi wailun litajir, celakalah bagi pedagang. Min la wallahi, dari kalimat oh tidak demi Allah. Bala wallahi, oh iya demi Allah. Maksudnya apa ini? Ini mungkin negeri Arab, orang-orang Arab ya. Mereka itu pedagang khususnya, jadi mudah sekali bersumpah. Mudah sekali bersumpah, tapi entar dia sendiri yang melanggar. Ya, sumpah itu kan ya istilahnya untuk memperkuat omongan. Malah sekarang jadi lalaban istilahnya. La wallahi begitu. Anggap ditawar nih, boleh gak 50.000? Wah, la wallahi, tidak demi Allah. Nggak bisa. Wallahi, pakai wallahi segala itu. Mau bilang tidak pakai wallahi, bilang aja wah belum bisa begitu kan. Itu kan selesai. Ini dibilang belum bisa demi Allah, pakai demi Allah. Terus entar kata ini pembeli, ya saya nggak berani dah lebih dari itu dah, saya hanya berani 50. Dikasih juga. Padahal tadi tidak demi Allah. Dia ngomong demi Allah, tidak, sekarang dia yang melanggar. Ini bawa-bawa nama Allah untuk urusan kecil, ya, untuk suatu kebohongan, untuk menekan pembeli, biar pembeli mau bayar sekian. Ya, ini pada pedagang-pedagang Arab yang dikit-dikit pakai sumpah, itu tercela dalam agama katanya. Kalau mau sumpah biar benar. Tujuan sumpah kan penguat, ya, untuk tujuan sumpah penguat omongan. Ya, itu saja, jangan sampai dia melanggar dari sumpahnya itu. Nah, ini pedagang dikit-dikit la wallahi, wah nggak boleh demi Allah. Ntar iya demi Allah, boleh nih 50, boleh begitu. Setelah dipikir-pikir, wah nggak bisa deh bang, nggak bisa gocap. Ini udah naik lagi 60 misalnya. Tadi udah iya demi Allah 50, berubah pikiran. Terlalu membawa-bawa nama Allah untuk hal yang sepele. Ya, jadi itu dibenci. Itu yang disebut wailun litajir, celaka bagi pedagang min la wallahi, dari kalimat tidak demi Allah. Wabala wallahi, dari kalimat iya demi Allah. Ya. Wa wailun lil muhtarib, dan celakalah bagi pekerja min godin ba'da godin, dari penjual jasa misalnya. Jadi celaka juga dari penjual jasa, yaitu dari kalimat besok setelah besok, alias tarsok. Begitu. Anggap di pengrajin apa ya, tadi servis motor dibilang besok jadi, datang dah besok. Belum jadi. Dibilang ya 2 hari lagi dah begitu. Datang 2 hari lagi, belum jadi. Alasannya onder deal lah, inilah. Jangan katanya membawa-bawa nama Allah untuk hal yang jelek. Dia sendiri melanggar. Ya. Begitu saudara-saudara. Inilah cara kita mencari rezeki, baik sebagai pedagang, pekerja, penjual jasa, pengrajin, semuanya disuruh ikutin aturan agama. Nanti kalau kita ikutin agama justru menguntungkan orang lain, dan orang lain jadi senang. Dan untungnya kembali lagi ke kita. Maka usaha kita akan maju, karena usaha kita berdasarkan yaitu kualitas. Kualitasnya bagus, kualitasnya terjamin, enggak asal, enggak asal. Jahit baju, jahit jadi begitu, dipakai brebet, rusak aja udah terbeset. Bagaimana caranya jadi begitu? Wah ini saudara-saudara enggak profesional ini. Emang kalau begitu Allah senang kepada orang yang profesional, ahli, maka jadi ahli masing-masing. Artinya yang tadi saya bilang sekarang kan banyak bidang-bidang, itu membidangi dia, ahli dalam suatu bidang. Sehingga ketika dia bekerja mantap hasilnya. Kemudian wa in kunta mimman yaktasibu bitijarah, dan apabila kamu berusaha mencari rezeki dengan berdagang, wal bai, dengan membeli.
wasyira dan wal bai' dengan menjual, wasyira dan membeli. Fa'alaika fi jami'i muamalatika bijtinabil muamalatil fasidah. Maka hendaklah di dalam seluruh muamalat kamu menjauhi muamalat-muamalat yang rusak. Ini muamalat hubungan antar orang lain di dalam mencari rezeki khususnya. Istilah kita dalam transaksi. Ya, dalam transaksi dagang maka kita harus menjauhi transaksi yang haram. Nah, ini berarti seseorang menjadi pedagang, dia harus mengerti dalam segi agama. Ini barang yang dijual boleh apa enggak begitu. Entar di dalam dagang bagaimana cara pedagang yang benar. Begitu. Sehingga nanti ketika dia berdagang, pedagangnya ngikutin jalur agama. Enggak membuat pelanggaran-pelanggaran. Ya, jangan sampai tadi saya bilang mencari rezeki jadi nambah dosa. Karena kita membuat pelanggaran-pelanggaran. Sehingga di sini dibilang wa in kunta mimman yaktasibu bitijarah, dan apabila engkau termasuk orang yang berusaha mencari rezeki dengan berdagang, wal bai' wasyira, dengan jual beli. Fa alaika fi jami'i muamalatik, maka hendaklah engkau di dalam seluruh muamalat engkau, seluruh transaksi engkau, bijtinabil muamalat al-fasidah, dengan menjauhkan transaksi-transaksi yang rusak, yang enggak dibenarkan dalam agama, al-muharramah, atau transaksi yang diharamkan, wal makruha, atau transaksi yang makruh. Jadi usahakanlah cara berdagang ngikutin cara agama, jangan ngasal begitu. Sebagai contoh para hadirin di sini enggak dicontohin, saya contohin sendiri, yaitu sesuatu barang kita enggak boleh jual itu barang sebelum kita terima barang tersebut. Maksud saya begini, saya membeli apa ini, kulkas di toko sana. Ya. Kemudian itu kulkas saudara-saudara saya beli melalui telepon aja yang gampang, online begitu kan. Kemudian saya langsung jual sama teman saya dengan kredit. Sedangkan saya belum terima itu kulkas. Udah saya jual lagi sama orang. Itu dalam agama dilarang itu. Ada keterangan hadis banyak sekali. Janganlah kamu menjual barang dari barang yang belum kamu terima. Terima dulu barangnya, baru jual. Jadi nanti nggak ada saling menyalahkan. Seandainya itu kulkas dibawa dah sama yang penjual ke rumah teman kita, yang kita jual secara kredit sama dia, boleh aja kan kredit, kan begitu. Kemudian di tengah jalan tabrakan, kulkasnya hancur. Ini tanggung jawab siapa? Apakah tanggung jawab penjual pertama yang menjual sama saya? Apakah tanggung jawab saya penjual kedua kepada orang lain? Kusut para hadirin. Iya. Secara hukum tadi tanggung jawab penjual pertama. Alasannya saya belum terima. Jadi masih tanggung jawab penjual pertama begitu. Coba saya terima dulu. Setelah saya terima, baru saya jual. Di tengah jalan rusak. Ya. Nah itu tanggung jawab saya itu. Pokoknya secara singkat, jangan menjual barang sebelum kita terima. Nah terima itu gambarannya, barang itu kita kuasai. Ada barang bergerak, ada barang non bergerak. Barang bergerak misalnya apa ini? Motor. Ya, saya beli misalnya kan, ya geser dulu, saya terima, anggap saya beli motor di jalanan sono, di tempat warung kita ngobrol, berapa duit motor nih? 3 juta, udah beres nih, kok kasih duit 3 juta. Nah saya terimanya itu apa ya, kita geser sedikit, udah saya terima, nah itu motor milik saya. Tahu-tahu ada maling, disambar itu motor, ada alap-alap begitu. Nah ini tanggung jawab siapa? Ya penjual pertama yang ame saya dia nggak tanggung jawab. Kenapa? Karena motor itu udah diserahkan. Kalau belum diserahkan, begitu. Saya bayar 3 juta, motor masih tetap di situ. Tahu-tahu ada maling, dia ambil aja disambar. Nah ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab penjual. Kenapa penjual tanggung jawab? Karena barangnya belum diserahkan kepada saya. Itu saudara-saudara akibat ya, efek dari menjual barang yang tidak komplit peraturannya.
Kudunya komplitin peraturannya. Barang yang udah dibeli diterima. Kalau barang bergerak digeser. Maka tuh pengangkatan pudia disebut pengangkatan pudia. Yang betul sih penggeseran pudia. Ya. Ini beras sebanyak 300 mud. Ya, saya jadikan untuk membayar kodok puasanya almarhum Fulan bin Fulan sebanyak 300 hari. Saya sedekahkan kepada hadirin sebelah bludik. Nah, itu ketika saya serahkan digeser. Mau geser ngudik ke, mau ngilir ke, mau ngetan ke, mau ngulon ke, nggak ada urusan. Yang penting geser, tanda terima bahwa ini beras udah milik rombongan sebelah udik, begitu. Nanti kata orang yang udik, saya terima Pak Ustadz, serahin lagi. Apain lagi? Geser lagi. Begitu dalam agama. Tanda terima itu. Itu aturan jual beli. Aturan pindah milik jual beli, pindah milik dikasih. Ya. Jadi ada tanda terima. Tapi kalau barang yang enggak bergerak, ada barang enggak bergerak, misalnya beli tanah, beli rumah begitu. Ah itu memang mau dipindahin bagaimana tanah, ya, rumah. Ya. Jadi penerimaannya rumah tersebut istilahnya tidak dikuasai oleh pemilik. Ya, sekarang dikuasai oleh pembeli. Mungkin dengan cara ya istilah sekarang terima kunci apa ya begitu, terserahlah namanya. Ya, yang penting serahin dulu. Kalau belum diserahin, saya beli rumah, ya berikut tanah seharga 500 juta. Saya langsung kontenin kepada teman ini gampang begitu. Sedangkan rumah belum diserahin kepada saya. Sedangkan rumah belum diserahin kepada saya, tahu-tahu kebakaran, habis tuh rumah, tinggal arang doang. Udah saya beli, udah saya cash, cuman saya belum terima. Ya, jadi istilahnya barang-barang pemilik rumah masih ada di situ. Barang saya belum ada yang masuk. Jadi kita harus kuasain. Kalau membeli barang, udah milik kita, itu kuasain. Nah sekarang kita belum kuasain, belum menerima. Tahu-tahu terjadi kebakaran. Siapa yang tanggung jawab? Yang tanggung jawab penjual. Pembeli nggak ada urusan. Yang penting saya beli 500 juta, rumah lah pokoknya. Ini arang, ente bikinin lagi. Kan repot kalau begitu. Maka pedagang yang pinter, ogah ambil resiko. Caranya bagaimana? Ayo buru-buru terima. Itu kata pedagang yang pinter. Dia ogah ambil resiko. Ayo terima mas barangnya ini. Terima dulu. Entah kamu terima, titipin lagi silahkan. Nah tadi kalau barang bergerak, diapain? Digeser. Barang gak bergerak ya dikuasain gitu. Itu saudara-saudara. Tentang masalah peraturan di dalam mencari rezeki, ya. Jadi jauhinlah muamalat yang rusak. Tadi itu muamalat rusak tuh, ya, bisnis yang rusak, jual beli yang gak ngikutin aturan agama, jual beli yang haram. Ya, belum saya terima itu barang, udah saya kirim lagi, jual lagi, nggak boleh, terima dulu. Ada jual apa lagi istilah DO apa kata orang, saya nggak ingat itu. Saya beli pasir, beli apa kepada seseorang, barangnya belum ada, jual lagi. Ya, belum diterima. Jual lagi, nggak jelas jadinya dah. Nah, kalau ada kerusakan siapa yang tanggung jawab ini? Saling nyalain. Nggak bisa saudara-saudara ya. Mari kita akhiri dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya, menyampaikan pahala suratul Fatihah kepada guru-guru kita, khususnya ibu bapak, ya, mertua yang sudah wafat atau istri dan anak. Semoga mereka Allah ampuni dan semoga kita pun Allah ampunin dosa-dosa kita dan diberikan umur panjang kepada kita serta disehatkan badan kita. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ila hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim
ولا الضالين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم ودود تحب العفو فاعف عنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.